Halo dan selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Apa kabar nih generasi hebat calon pilar Indonesia Emas 2045? Baik, hari ini kita akan berbicara tentang topik yang bisa mengubah cara kalian dalam melihat masa depan finansial. Sebuah topik yang tidak hanya penting tetapi juga sangat relevan nih di era digital saat ini. Coba bayangkan teman-teman mahasiswa, apa yang akan terjadi jika tiba-tiba kalian menghadapi pengeluaran yang tak terduga, seperti biaya kesehatan, kecelakaan, atau kehilangan barang? Apakah teman-teman mahasiswa mau atau siap menghadapi pengeluaran sebesar itu, teman-teman? Tentu saja tidak ya, teman-teman. Namun, berdasarkan faktanya, menurut survei 46% Gen Z dan 38% generasi milenial mengalami kecemasan keuangan, serta 50% Gen Z khawatir nih teman-teman tidak memiliki cukup uang untuk di masa depan. Dan itulah tantangan bagi kita ya teman-teman. Nyatanya kita perlu hadapi bersama-sama dalam menangani kecemasan tentang finansial ini. Tetapi teman-teman jangan khawatir, karena di sini kita tidak akan membahas masalah saja, namun kita akan menemukan solusi modern yang menggabungkan teknologi dengan perlindungan keuangan yang disebut dengan InsurTech. Kita akan belajar bagaimana InsurTech bisa menjadi kunci atau unlock masa depan finansial kalian, sekaligus mendukung visi besar Indonesia Emas 2045. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan membahas tentang unlock masa depan finansial InsurTech untuk generasi emas 2045. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Priscilla Limbong, merupakan mahasiswa S1 Aktuaria STMA Trisakti. Baik, selanjutnya di sini dari masalah yang tadi saya sudah sebutkan, risiko yang tak terduga, tentu saja salah satu cara untuk melindungi keuangan kita dari pengeluaran tak terduga yaitu dengan berasuransi. Asuransi merupakan jasa keuangan yang memberikan perlindungan kepada kita masyarakat atau kita mahasiswa dari risiko kerugian yang tidak pasti. Perlindungan ini diberikan melalui pengumpulan dana kepada masyarakat atau dari mahasiswa dalam bentuk premi asuransi. Lalu, bagaimana asuransi bekerja nih dalam stabilitas keuangan generasi muda? Tentu saja, asuransi bekerja dalam memberikan perlindungan diri dari risiko finansial, mengelola pengeluaran yang tak terduga, sebagai investasi untuk masa depan, meningkatkan keamanan finansial kita dari risiko yang tak terduga, serta mendorong stabilitas kita sebagai generasi penerus bangsa. Namun, masih banyak nih teman-teman terdapat mitos yang di luar sana terkait asuransi. Yang pertama, asuransi hanya untuk orang tua dan mereka yang sudah mapan. Namun teman-teman, faktanya asuransi itu lebih efektif dimulai saat muda karena preminya lebih murah. Kenapa preminya lebih murah? Karena kita sebagai usia muda lebih kecil risikonya terkena penyakit dibandingkan orang yang lebih tua dari kita, sehingga preminya lebih murah. Tetapi tidak menutup kemungkinan masih banyak faktor-faktor lain kenapa usia muda lebih murah preminya. Kemudian mitos kedua, saya tidak butuh asuransi karena masih sehat dan kuat. Namun teman-teman, nyatanya risiko bisa datang kapan saja yang tidak kita bisa duga ya teman-teman. Namun asuransi merupakan perlindungan keuangan risiko yang tidak dapat kita prediksi, sehingga teman-teman diperlukan asuransi untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi ke depannya. Yang ketiga, mitosnya, mengurus asuransi itu ribet dan penuh birokrasi.
Namun teman-teman, di dunia digital sekarang telah hadir yang namanya InsurTech yang telah menyederhanakan proses pembelian hingga klaim asuransi dengan menggunakan teknologi digital, teman-teman. Lalu dari tadi bahasnya InsurTech nih. Apa sih sebenarnya InsurTech itu? InsurTech berasal dari kata insurance dan teknologi. Pada InsurTech menggunakan teknologi seperti AI, machine learning, big data, blockchain, dan IoT atau Internet of Things. Pasti teman-teman sudah familiar dengan kata-kata teknologi tersebut. Selain itu juga, InsurTech merupakan penyelenggara dari lembaga jasa keuangan atau pihak lain yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dan teman-teman jangan khawatir juga, InsurTech ini sudah diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 13 atau POJK 02 Tahun 2018 yang dimana ditetapkan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri keuangan digital nih teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena InsurTech sudah dilindungi. Oke. Tapi saya mau sih untuk berasuransi di dunia teknologi. Tapi apa sih jenis-jenis InsurTech-nya? Oke, ini teman-teman. Ini jenis InsurTech-nya. Yang pertama, ada InsurTech Aggregator. InsurTech Aggregator merupakan platform yang menyediakan akses langsung kepada konsumen untuk membandingkan berbagai produk dan layanan asuransi dari berbagai perusahaan. Jadi teman-teman bisa membandingkan berbagai produk yang ada di platform InsurTech Aggregator. Kemudian, yang kedua, InsurTech Intermediaries merupakan jenis InsurTech yang berperan sebagai broker atau agen asuransi yang memberikan saran kepada calon nasabah perihal memilih asuransi yang sesuai dengan kebutuhan serta mengatur transaksinya ya teman-teman. Dan yang ketiga, The Full Stack InsurTech merupakan jenis InsurTech yang memiliki izin perusahaan asuransi dan membangun platform digital sendiri ya teman-teman. Tapi di The Full Stack InsurTech ini menawarkan layanan mulai dari promosi produk, penjualan, analisis risiko, serta cara menerbitkan polis dan membayar preminya teman-teman. Jadi dia memiliki platform sendiri perusahaan asuransinya tersebut. Mari kita lihat contohnya ya teman-teman. Baik, di sini yang pertama ada InsurTech Aggregator atau Marketplace. Jadi salah satu contohnya seperti yang tertera ya teman-teman. Di sini sudah jelas lambangnya yaitu Tokopedia, benar teman-teman. Yaitu proteksi Tokopedia. Tokopedia ini memberikan proteksi berupa proteksi efek samping, pinjaman, elektronik, furniture, gadget, atau mungkin teman-teman yang proteksi layar HP saya retak, atau saya melakukan penerbangan nih, saya butuh proteksi. Nah, semuanya ada di Tokopedia ya teman-teman. Sampai contoh-contohnya kita bisa lihat juga, di sini ada travel dan hobi. Bahkan dia juga memberikan uang kembali nih kepada kita jika terjadi kesalahan barang gitu, refund gitu ya teman-teman. Nah, selain itu juga pada proteksi Tokopedia juga memberikan perlindungan barang atau layanan yang dibeli di Tokopedia langsung ya teman-teman. Mungkin berdasarkan kerusakan atau kerugian yang tidak disengaja oleh pihak Tokopedia sendiri gitu teman-teman. Klaimnya juga mudah, lewat aplikasi Tokopedia saja teman-teman hanya memesan, akan terjadi proteksi yang dimana kita menyetujui untuk mengaktifkan proteksinya ya teman-teman. Lalu yang ketiga, durasi perlindungannya dari Tokopedia sendiri memberikan 30 hari sampai 12 bulan sehingga teman-teman tidak perlu ribet nih melakukan proteksi terhadap barang yang dipesan atau yang dibelinya ya teman-teman. Jadi ini merupakan sebenarnya kalau merasa teman-teman sudah melakukan hal tersebut, berarti teman-teman melakukan langkah awal untuk berasuransi ya teman-teman. Selain itu juga InsurTech Aggregator atau Marketplace tidak hanya Tokopedia saja, namun berdasarkan OJK
ada yang namanya cekaja.com, pasar polis, blibli.com, dan Raja Premi, maaf ya. Selanjutnya di sini ada Insurtech Intermediaries, yang dimana yaitu sebagai agen yang menawarkan layanan dari beberapa perusahaan asuransi atau mitra kerjasama oleh Cek Premi nih teman-teman. Kita bisa lihat di atas banyak perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan Cek Premi, di mana yang ada BNI Life, ada Sompo Insurance, ada Jasindo. Nah, itu teman-teman merupakan kerjasama dari Cek Premi. Kemudian di sini ada portal pembanding asuransi untuk asuransi mobil, asuransi motor, asuransi perjalanan, asuransi kesehatan, dan asuransi properti nih teman-teman. Banyak asuransi yang ada ditawarkan di Cek Premi. Kemudian portal Cek Premi juga membantu dalam mengajukan polis ke pihak asuransi yang diinginkan, serta membantu saat terjadi proses klaim dan mengingatkan untuk jatuh tempo polis. Jadi teman-teman, kita tidak perlu khawatir kapan nih polis saya akan jatuh tempo. Nah, dari Cek Preminya sendiri memberikan reminder kepada kita bahwasanya akan jatuh tempo polis dan memperpanjangnya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, memberikan potongan harga dari hasil kerjasama Cek Premi dengan pihak asuransi. Namun potongan harga ini disebut dengan komisi upah jasa perantara antara Cek Premi dengan teman-teman atau calon nasabah dengan perusahaan asuransi. Namun komisi ini tidak dibebankan kepada teman-teman nih, namun dibebankan kepada perusahaan asuransi tersebut. Nah, selain itu juga ada pun jenis Insurtech Intermediaries lainnya, yaitu FUSE atau Koala FUS, yang dimana mereka juga Insurtech Intermediaries. Oke, selanjutnya The Full Stack Insurtech. Nah, jenis The Full Stack Insurtech ini adalah perusahaan asuransi yang bergerak di bidang digital nih. Mereka sudah berasuransi digital. Seperti contohnya kita bisa lihat di sini ada BCA Insurance. Ya, benar, BCA Insurance, yang dimana mereka melakukan proses pengajuan klaim dengan tertanggung menghubungi Halo BCA. Jadi teman-teman sebagai calon nasabah jika ingin berasuransi di BCA Insurance, bisa saja langsung menghubungi nih di websitenya Halo BCA. Kemudian BCA Insurance juga melakukan follow up ke tertanggung untuk melengkapi dokumen diverifikasinya ya teman-teman. Jadi nanti setelah teman-teman menghubungi pihak BCA Insurance-nya langsung melengkapi nih apa saja dokumen yang harus teman-teman isi gitu, dengan memberikan sebuah formulir dalam bentuk dalam bentuk ini ya teman-teman, dalam bentuk digital. Selanjutnya, tertanggung melengkapi dan mengirimkan dokumen verifikasi klaim kepada perusahaan asuransinya. Selanjutnya di sini teman-teman, verifikasi pengajuan klaim oleh BCA Insurance. Jadi teman-teman secepat itu langsung teman-teman sudah diajukan klaimnya oleh BCA. Verifikasi pengajuan klaimnya oleh BCA Insurance sebenarnya teman-teman prosesnya ya. Kemudian analisis dan keputusan klaim oleh BCA Insurance. Jadi misalkan teman ingin saya mengalami kerugian sebesar. Nah, itu perlu dianalisis dan diputuskan klaimnya itu oleh BCA Insurance ya teman-teman. Setelah itu barulah klaimnya dibayarkan atau dilakukan perbaikan oleh BCA Insurance. Nah, kelebihannya perusahaan asuransi di bidang teknologi atau digital, mereka itu memberikan kemudahan informasi berupa e-polis ya teman-teman. Jadi tidak perlu tuh ribet menggunakan formulir polis yang berupa surat, tetapi di sini diberikan sebuah informasi polisnya itu berupa e-polis, jadi dalam bentuk digital saja ya teman-teman. Kemudian ada BCA Insurance juga menghadirkan kemudahan dalam membeli produk secara online.
Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu, mungkin ada yang mager, teman-teman mahasiswa atau bagaimana, yang malas langsung ke perusahaannya atau ke tempat BCA Insurance atau ke tempat asuransinya, teman-teman bisa saja langsung membeli produknya secara online. Kemudian produk di BCA Insurance, teman-teman bisa juga langsung mau berasuransi kepada travel insurance, asuransi kebakaran, personal cyber insurance. Nah, personal cyber insurance ini merupakan produk yang lumayan baru ya teman-teman. Kemudian ada asuransi kendaraan bermotor dan electronic equipment insurance. Oke. Next, kita selanjutnya selain itu nih teman-teman, sebenarnya ada lagi contoh berdasarkan OJK juga, tidak hanya BCA Insurance saja yang memberikan the full stack insurtech-nya, namun di sini ada Plan B Life, BNI Life. Teman-teman bisa langsung ke BNI Life-nya, di situ memberikan the full stack insurtech-nya. Kemudian AXA, teman-teman juga langsung bisa mengunjungi website AXA. Oke. Baik. Nah, sampai nih kepada visi Indonesia Emas 2045 nih teman-teman. Teman-teman pasti sudah familiar dengan apa itu sebenarnya visi Indonesia Emas 2045, yang dimana di sini saya mengambil dua nih teman-teman. Yang pertama, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tentu saja, bagaimana nih peran generasi muda dalam mewujudkan visi tersebut? Nah, peran generasi muda dalam mewujudkan visi tersebut yaitu menggunakan salah satunya insurtech, yang dimana insurtech ini bisa berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas ya teman-teman. Karena yang seperti sudah saya jelaskan, insurtech itu tentu saja dapat melindungi finansial kita dari risiko yang tidak terduga. Kemudian cara prosesnya tidak ribet ya teman-teman, tidak serumit yang kita bayangkan atau mitos yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian insurtech itu juga sangat menekankan nilai teknologi seperti machine learning, AI, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, tapi bagaimana insurtech ini berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas? Salah satu Indonesia Emas yaitu dengan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Sebenarnya teman-teman, bagaimana kontribusi teman-teman? Yaitu dengan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan saja melalui insurtech, teman-teman sudah mengambil bagian dari mewujudkan Indonesia Emas. Kemudian membantu generasi muda mengelola keuangan dengan lebih baik. Tentu saja teman-teman, kita harus lebih bijak mengelola keuangan kita dengan lebih baik. Kemudian mendorong inovasi dan transformasi digital di sektor keuangan. Tentu saja insurtech mendorong nilai-nilai inovasi dan bertransformasi digital di sektor keuangan. Jadi teman-teman, jangan ragu untuk melindungi diri kalian, tentu saja gunakanlah insurtech. Baik, dari saya segitu saja penyampaian materinya. Namun teman-teman sudah mengirimkan questionnya nih. Ada yang bertanya, saya singkatkan saja menjadi 2 pertanyaan. Sudah saya ringkas di PowerPoint-nya. Yang pertama, bagaimana cara saya memilih perusahaan insurtech yang terpercaya? Oke, langsung kita jawab saja. Di sini, dalam memilih perusahaan insurtech yang terpercaya dapat dilakukan melalui langkah-langkah seperti: pertama, cek legalitas dan regulasi perusahaan insurtech-nya teman-teman. Bagaimana cara memastikannya? Memastikannya itu dengan bahwasanya perusahaan itu sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kemudian yang kedua, periksa reputasi dan review penggunanya di Play Store atau App Store atau situs review yang independen ya teman-teman. Yang ketiga, memastikan semua informasi terkait polis, premi, cakupan, dan pengecualian dijelaskan di surat keterangannya teman-teman. Jadi harus jelas ya teman-teman sebelum membeli insurtech-nya. Nah, yang keempat, pilih insurtech yang menawarkan proses klaim digital yang transparan dan cepat,
serta memiliki fitur real-time tracking atau status klaim kamu ya teman-teman. Jadi harus jelas real-time trackingnya. Oke, yang kelima, pastikan InsurTech memiliki layanan pelanggan yang mudah dihubungi. Tentu saja ini pasti ya teman-teman menjadi poin penting. Kita harus memastikan bahwasanya layanannya itu mudah dihubungi ya teman-teman. Kemudian yang keenam, pastikan perusahaan InsurTech memiliki sistem keamanan yang baik untuk melindungi data pribadi dan finansial kamu. Tentu saja jangan sampai terjadi kebocoran data ya teman-teman. Nah, yang kedelapan dan yang terakhir ini, pastikan InsurTech bekerja sama dengan perusahaan asuransi yang memiliki rating keuangan yang baik dan sudah beroperasi cukup lama. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide PPT sebelumnya, mereka bekerja sama dengan perusahaan asuransi yang sudah terpercaya ya teman-teman. Jadi seperti itu memilih InsurTech yang benar ya teman-teman. Nah, kita lanjut saja di pertanyaan kedua. Bagaimana InsurTech dapat membantu saya mencapai tujuan finansial jangka panjang? InsurTech membantu mencapai tujuan finansial jangka panjang dengan memberikan perlindungan aset berharga yang berjangka panjang. Aset yang berjangka panjang itu seperti apa nih? Nah, contohnya rumah, kendaraan, kesehatan juga ya teman-teman merupakan aset yang berjangka panjang bagi kita ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan tabungan atau investasi untuk menutupi biaya yang tak terduga jika terjadi peristiwa kerugian. Contohnya mungkin rumahnya kebakaran atau dan lain sebagainya. Jadi teman-teman tidak perlu menggunakan tabungan secara besar-besaran, namun dengan menggunakan InsurTech atau berasuransi, teman-teman sudah melindungi risiko kerugian yang sangat besar yang akan terjadi kemungkinan besar di depannya ya teman-teman. Oke, mungkin dari itu saja pembahasan saya tentang InsurTech. Semoga teman-teman lebih jeli dan lebih peka terhadap Indonesia untuk mewujudkan Indonesia generasi emas 2045 melalui InsurTech. Baik, terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di lain hari.